Nah, udah kita ya udah mereka belajar bahasa Jawa gitu, tapi yang lagi ngetren apa kalau dulu tahun kemarin itu ya, "Angaho nya tun," gitu. Kalau sekarang modelnya gitu, "Wena tenan," atau "Wah sih," ya gitu. Gimana Kri? Lagi Kri? Cuantik gitu. Cuantik gitu, udah kayak gitu. Apalagi kita, "Swalok," swalok, "Jelek tenan," nah gitu kayak gitu. Dalam pertunjukan lawak, Patrio tidak memilih-milih jam. Jam berapa saja mereka mau main, asal tidak lebih dari jam 12 malam. Paling kita Apalah artinya seorang terkenal tapi belum juga mendapatkan jodoh di usianya yang ke-38 tahun. Namun bagi perancang busana Aji Notonegoro soal itu tidak terlalu merisaukannya. Baginya lebih baik terlambat daripada mencari jodoh sembarangan. Pemirsa, itulah bincang-bincang kabar-kabari dengan Aji Notonegoro yang belum lama ini berusia 38 tahun. Hari Minggu lalu tanggal 18 Juli di Wayang Galeri Blok M Jakarta Selatan, perancang busana Aji Notonegoro merayakan usianya yang menginjak 38 tahun. Para tamu tentu saja sebagian besar dari kalangan model. Selain itu hadir juga suami istri Aji Masahid Reza, Diani Tami Anjasmara, serta Doni Kusuma dan Yuni. Ketiga pasangan tuan-tuan dan nyonya-nyonya ini ketika menikah busana pengantin mereka dirancang oleh Aji Notonegoro. Juga tampak bagus pemain bass merangkap vokalis grup band netral beserta Desi Fitri pacarnya, yang juga seorang penyanyi. Di antara model yang datang malam itu ada Karenina, dengan pakaian yang menganga lebar di punggungnya. Seolah Karenina sengaja mempertontonkan tatonya. Pemirsa, ini bukan tato bohong-bohongan seperti yang sedang digemari sekarang ini. Bukan tato tempel yang kalau kena air atau keringat akan luntur. Tato di punggung Karenina dan juga di lengan kanannya adalah tato asli yang dibuat dengan menahan rasa sakit ketika jarum ditusukkan menembus kulitnya hingga membuat gambar abadi seperti ini. Dari dulu banget emang emang aku suka tato, terus pengen ngeliat orang punya tato, pengen pengen, terus tapi belum belum ada yang aku nggak tahu aja di mana. Terus tiba-tiba teman aku bilang, "Ada tuh yang bisa bikinin tato." Terus akhirnya, pergi deh ke tempat tatonya. Tato ini dibuat awal tahun lalu di Jakarta. Dan sejak itu sepertinya Karenina makin melejit sebagai model. Cuman kadang-kadang kalau kalau show-show yang formal yang itu harus kadang-kadang suka harus ditutupin. Pemirsa, Aji Notonegoro barusan mencium pipi Karenina. Ciuman seorang perancang busana yang sering menggunakan Karenina untuk memperagakan busana-busana ciptaannya. Mengenai Aji Notonegoro yang malam itu merayakan usia yang ke-38 tahun, ada sebuah tekad yang ia canangkan untuk diri sendiri. Saya 38, saya harus mempersiapkan diri untuk berumah tangga. Amin. Semoga niat Aji Notonegoro untuk segera menikah bisa terlaksana. Terus terang kalau jatuh cinta saya baru 2 kali, 3 kali. Ya. Jadi selama ini saya belum pernah lagi, dan sebelum saya untuk melanjutkan itu saya mencoba membersihkan diri, mendekatkan diri pada Tuhan. Mudah-mudahan semua diberikan jalan yang baik. Kalau Aji Notonegoro memang berniat menikah secepatnya, barangkali saat ini ia memang sudah mempunyai pacar. Mana perempuan itu? Adakah ia di ruangan ini? Di ruangan ini nggak ada. Kebetulan orangnya lagi di luar negeri. Pekan lalu kami menjumpai grup lawak Patrio tampil di Surabaya. Sebelum 3 orang kocak Parto, Akri, dan Eko naik pentas, sejenak kami ngobrol-ngobrol dengan mereka. Patrio di Surabaya. Secara tak terduga, kami menjumpai 3 sekawan Parto, Akri, dan Eko di sebuah hotel mahal di kota Buaya ini. Mereka ada acara tampil melawak di sebuah kafe. Begitulah kalau Patrio keluar kota. Sebagai grup lawak terkenal, bahkan disebut-sebut sebagai saingan utama Bagito, Patrio selalu memperoleh fasilitas terbaik manakala mereka diundang main di kota-kota jauh. Seperti gambar yang Anda lihat ini, mereka menginap di sebuah hotel mewah di Surabaya. Halo, kita Patrio Group. Ini Parto, lu Parto? Parto, saya Akri, Eko. Iya. Sekarang kami berada di Presiden Suite Hotel Majapahit Surabaya. Iya. Nah, akan mengucapkan selamat ulang tahun kepada kabar-kabar yang ketiga. Iya. Satu, Dua, itu, tiga. Mbak. Panjang umurnya, panjang umurnya, Panjang umurnya serta mulia, sukses selalu. Cepet sembuh ya, Toh. Iya, Ma. Itulah pemirsa ucapan selamat dari Patrio untuk kabar-kabari yang tanggal 28 Juli nanti menginjak usianya yang ketiga. Pemirsa, mari kita lanjutkan mengobrol dengan Patrio. Apa bedanya Patrio melawak di Surabaya dengan di Jakarta? Yang berbeda. Bedanya kalau luar kota kita naik kereta, naik pesawat ya. Iya, Kalau Jakarta naik mobil sendiri, kadang-kadang digendong Akri. Sama dengan pelawak-pelawak lain,
Patrio juga berusaha tampil dengan cara bicara atau dialek setempat ketika mereka main di luar Jakarta. Kita menyesuaikan, lihat audiens yang ada aja Bang. Kalau kita di Surabaya ya kita ngocolnya gaya-gaya anak Surabaya. Kalau di Bandung ya gaya-gaya anak Bandung. Mereka juga melakukan survei tentang apa yang sedang hangat di kota itu. Kita 1 hari sebelum pertunjukan kita udah nyurvei kemana-mana, terutama buat ABG, kalangan ABG. Karena kebetulan yang nonton kita nanti anak-anak remaja semua gitu loh. Kebetulan Pak. Surveinya kemana aja? Kemana? Kadang-kadang kita survei bawa pulang juga sih ya. Sampai beberapa jam sebelum pertunjukan ini udah punya bahan apa aja kira-kira? Ya bahan sih udah, kita ngomong-ngomong ya ngomong Jawa gitu kan, kebetulan Parto sama Akri kan bukan orang Jawa. Orang mana lu, Tak? Saya Manado. Manado. Kalau Akri kan Saya juga TKW. Ibu maksudnya Arab. Ibu Arab. Ibu Arab TKW. Kok lu bisa TKW? Itu tenaga kerja wanita di sana ya. Bukan Arab asli bukan. Iya gitu. Nah, udah kita ya udah mereka belajar bahasa Jawa gitu. Tapi yang lagi ngetren apa? Kalau dulu tahun kemarin itu ya angahonya nyetun gitu. Kalau sekarang modelnya gitu. Enak tenan atau wah sih ya gitu. Gimana Kri? Lagi Kri? Cuantik gitu. Cuantik gitu. Udah kayak gitu apalagi kita Solok. jelek tenan nah gitu kayak gitu. Dalam pertunjukan lawak, Patrio tidak memilih-milih jam. Jam berapa saja mereka mau main. Asal tidak lebih dari jam 12 malam. Paling kita maksimal itu jam 11 sudah selesai lah, jam 12. Kalau di atas jam itu? Ya, jam itu ronda apa kita? Iya. Iya. Ya. Gitu, iya. Ya. Oke ya. Selanjutnya, ketiga anggota Patrio ini bersiap keluar untuk melakukan survei bahan lawakan yang akan mereka pakai. Parto mengenakan kacamata hitam kebanggaannya. Sampai di lobi hotel, ia melihat piano. Maka bermainlah Parto. Pemirsa, Anda ingin ketemu Patrio? Datanglah tanggal 1 Agustus nanti di Pantai Festival Ancol, Jakarta. Mereka akan ikut memeriahkan ulang tahun ketiga Kabar-Kabari. Halo, kita Patrio Group, Parto, Akri dan Eko. Ketemu kami di acara Jumpa Bintang dan Penggemar ulang tahun Kabar-Kabari. Di Pantai Festival Ancol. Jangan sampai kagak ya. Tanggalnya 1 Agustus 1999. Jangan sampai kagak. don't miss it. Iya, bahasa Inggris ya. Iya. Bahasa Inggris ya. Bener, apa artinya? Pemirsa, memeriahkan ulang tahun Kabar-Kabari yang ketiga, kami juga menyelenggarakan bagi-bagi busana kenangan dari artis. Kalau beruntung, Anda bisa memperolehnya. Caranya gampang, yaitu dengan menebak 5 orang artis yang paling sering muncul di Kabar-Kabari dalam 1 tahun terakhir ini. Untuk memudahkannya, saya akan sebut nama kelima artis itu. Mereka adalah Krisdayanti, Inneke Koesherawati, Dian Nitami, Cut Keke, dan saya sendiri Vini Alfionita. Pemirsa, tugas Anda adalah menyusun nama kelima artis tersebut sesuai dengan urutan mereka paling sering muncul di Kabar-Kabari. Misalnya Anda yakin Cut Keke yang paling sering muncul, tulis nama Cut Keke di urutan pertama dan selanjutnya nama artis-artis lain yang saya sebut tadi. Kirimkanlah sayembara ini dalam sebuah kartu pos dan dialamatkan ke Kabar-Kabari PO Box 4058 JKTJ Jakarta 13040. Kartu pos Anda kami tunggu selambat-lambatnya tanggal 1 Agustus 1999. Kita akan mengundinya dan bagi Anda yang beruntung akan memperoleh busana kenangan dari artis-artis tadi. Baiklah pemirsa, sekarang kita lanjutkan dengan sajian berikut. Pemirsa, berikut ini kabar pendek dari Farhan. Bintang sinetron yang kami jumpai sedang memberikan beberapa potong pakaian bekasnya ke kotak Rinso Kasih. Nantinya, pakaian-pakaian bekas yang masih sangat layak pakai ini akan disumbangkan kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Sebulan paling nggak saya menemukan 4 baju saya nggak kepake. Yang udah nggak bisa saya pakai, tapi masih bisa dipakai sama orang lain. Nah, emang saya nggak jarang nyumbanginnya ke acara-acara seperti ini ya. Saya lebih ke misalkan ada saudara, lu mau baju nggak? Gue kasih gitu loh. Terus dalam 3 tahun sekali pasti ada minimal sepasang sepatu yang masih layak pakai tapi udah gue nggak bisa pakai. Gitu juga. Ada yang mau? Ada kalau emang mau beli juga. Pakaian-pakaian yang disumbangkan Farhan ini ukurannya sudah terlalu kecil karena badannya bertambah gemuk. 2 tahun lalu celana saya masih nomor 32, 33, sekarang sudah 35, 36 ya. Itu udah pasti lah ya. Dah. Terus ya modelnya juga lah. Maksudnya hari gini pakai sepatu rock and roll kan nggak mungkin ya kan. Tapi ternyata masih ada yang suka ya saya kasih atau ada yang mau beli ya jual. Tapi kali ini Farhan tidak menjualnya. Ia memberikannya kepada mereka yang membutuhkan. Demikian pula dengan Itang Yunas. Bersama istri dan anaknya, hari itu kami lihat Itang beramal dengan memberikan beberapa potong pakaiannya ke kotak Rinso Kasih. Baju-baju saya kebanyakan biasanya bersifat
terus dipakai dalam sepanjang masa ya. Cuman ya karena nggak muatnya itu karena ukuran saya udah membesar saat ini. Pakaian yang sudah kekecilan juga menjadi alasan bagi penyanyi dangdut Fety Vera dan penyanyi pop Ratna Listy menyumbangkan pakaiannya untuk mereka yang membutuhkan. Biasanya ukurannya udah nggak muat gitu, jadi biasanya saya kasihin. Terus karena mungkin modelnya juga, mungkin karena model juga, karena ukuran juga, jadi sebagian itu. Sama, ukurannya udah mungkin ukurannya udah nggak muat, terus modelnya juga udah out of date. Tapi bagi mereka yang sangat membutuhkan bantuan pakaian, apapun yang diberikan akan diterima dengan senang hati. Tak berguna untuk artis, sangat berguna untuk orang yang tak bisa membeli pakaian.